Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ahmad Ja'far, NIM 19 04811000049. Program studi Teknik Mesin Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang selection of material for stiffness atau seleksi kekakuan material untuk sesuatu keperluan tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konten yang akan saya bawakan. Pada materi kali ini ada 3 subbab materi. Yang pertama, kekakuan. Yang kedua, seleksi material. Dan yang ketiga adalah contoh pengaplikasian seleksi kekakuan material. Yang pertama, apa sih kekakuan material itu? Kekakuan material adalah kemampuan suatu bahan dalam menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk, deformasi atau defleksi. Di sini yang dimaksud defleksi adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah Y atau ke bawah atau ke atas akibat pembebanan vertikal yang diberikan pada batang material. Untuk mengetahui kekakuan material, dilakukan namanya pengujian sifat mekanik. Biasanya dilakukan terhadap sampel uji bahan yang dipersiapkan menjadi spesimen atau batang uji dengan bentuk dan ukuran standar. Uji tarik adalah pengujian yang paling sering digunakan untuk mengetahui nilai material. Pengujian tarik biasanya dilakukan terhadap spesimen uji yang standar. Bahan yang akan diuji tarik dibuat menjadi batang uji dengan bentuk sesuai suatu standar uji. Pada bagian tengah spesimen uji adalah bagian yang menerima tegangan yang uniform. Pada bagian ini adalah bagian yang paling diperhatikan, karena bagian tengah ini adalah bagian yang diuji tarik atau bagian yang akan mengalami perubahan. Atau bisa saja menggunakan uji yang ada pada software. Salah satunya adalah software Inventor, yaitu uji faktor keamanan dan displacement agar memudahkan dalam menggunakan bahan yang digunakan. Selanjutnya, keberagaman jenis material mengakibatkan seleksi material menjadi sangat penting dan harus mempertimbangkan aspek kegunaan, sifat, kekurangan dan kelebihan, sehingga material yang digunakan dapat sesuai dengan rancangan awal yang diinginkan tanpa ada risiko yang besar di saat ada kegagalan. Ngomong-ngomong soal seleksi material, apa sih seleksi material itu? Seleksi material memiliki banyak metode, antara lain adalah metode AHP atau Analytic Hierarchy Process. Yang kedua metode PUC. Kemudian metode ASBI. Kemudian yang akan saya bahas terakhir adalah metode Mahmud Farag. Yang pertama, metode AHP atau Analytic Hierarchy Process, yaitu metode bagaimana mendapatkan suatu skala relatif dari suatu skala standar dengan menggunakan penilaian dan selanjutnya mengolah data tersebut dengan menggunakan perhitungan aritmatika. Pada saat melakukan seleksi material menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process, penilaian dapat terfokus secara terpisah pada setiap masalah yang diperlukan untuk menghasilkan suatu keputusan yang baik. Metode kedua adalah metode PUC. Metode PUC
digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pada metode ini, kriteria dan alternatif disusun dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks keputusan. Bobot untuk setiap kriteria dapat sama atau dapat ditentukan nilainya berdasarkan tingkat kepentingan kriteria. Namun sebaliknya, setiap kriteria mempunyai bobot yang berlainan karena dalam kenyataannya seringkali tingkat kepentingan berbeda antara kriteria. Selanjutnya, setiap alternatif dibandingkan dan nilai terhadap suatu alternatif yang merupakan referensi berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditentukan. Yang ketiga, atau metode kualitatif ASBI. Nama ASBI diambil dari nama penciptanya, yaitu nama orang yang menciptakan metode kualitatif ASBI. Dan beliau juga seorang penulis buku tentang pemilihan material, sekaligus juga pencipta software pemilihan material yang sangat berguna sekali pada teknik-teknik mesin, teknik atau lain-lain yang membutuhkan seleksi material atau membutuhkan pemilihan material, yaitu nama software tersebut bernama CES EduPack. Yang dimaksud dengan menggunakan metode ASBI adalah mengikuti langkah-langkah atau prosedur dalam pemilihan material, lalu dikhususkan menggunakan CES EduPack. Yang keempat adalah metode Mahmud-Farag. Metode Mahmud-Farag yaitu dengan menggunakan mode digital logic atau suatu software yang dinamakan digital logic. Metode ini merupakan metode sistematis di mana dilakukan untuk memilih material-material yang terpilih. Di samping itu, membandingkannya dilihat dari nilai-nilai kekuatan material tersebut dan memilih poin-poin tertinggi yang berpengaruh untuk material yang diaplikasikan, serta hasil yang disajikan dalam tabel atau grafik. Setelah mengetahui beberapa seleksi material, selanjutnya adalah menentukan metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengambil suatu studi kasus permasalahan, menseleksi material yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Data-data didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pengolahan data-data dilakukan menurut metode AHP atau menggunakan metode book, bisa juga menggunakan metode ASBI, dan yang terakhir menggunakan metode Mahmud atau yang lainnya. Setelah mengetahui seleksi material, selanjutnya kita akan membahas tentang kekakuan material. Apa sih seleksi kekakuan material itu? Seleksi kekakuan material adalah seleksi material yang dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan desain atau rancangan yang telah dilakukan, dengan menyampingkan aspek kekuatan dan hanya tertuju pada aspek kekakuan, atau sesuai dengan yang kita singgung tadi pada slide 3, yaitu dalam beberapa hal kekakuan ini lebih penting daripada kekuatan. Sebagai contoh, permasalahan penentuan jenis material untuk pengganti ring external fixation. Ring external fixation adalah ring yang digunakan sebagai alat bantu untuk manusia yang sedang mengalami musibah patah tulang kaki agar cepat mengalami kesembuhan. Contoh dalam penggunaan seleksi. Ini adalah aliran atau flowchart dari cara pengambilan seleksi, yaitu seleksi kekakuan material. Yang pertama,
adalah melakukan identifikasi fungsi atau kegunaan dari desain yang akan dibuat. Contohnya, kita mengkategorikan materi apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah mengobjektif fungsi yang akan dipilih. Pada tahap ini, melakukan pemusatan fungsi yang akan digunakan. Dalam kasus ini adalah membutuhkan bahan yang ringan dan kaku atau stiffness sebagai pengganti alat bantu manusia. Kemudian yang dilanjut dengan penentuan material. Yang dimaksud di sini adalah menentukan materi apa yang akan bisa dipakai dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu ringan dan kaku atau stiffness. Pada kasus ini menggunakan dua metode, yaitu metode ASBI yang menggunakan software material selection dan menggunakan metode kuantitatif Mahmud Farag menggunakan digital logic dengan membandingkan dengan studi literatur. Setelah melakukan kedua metode di atas, maka kita akan mendapatkan calon-calon yang termasuk di dalam kategori yang telah ditentukan atau kriteriakan. Setelah kita mendapatkan data calon material yang cocok, selanjutnya tinggal memilih material mana yang sangat cocok atau yang sangat bisa digunakan dan sesuai dengan yang kita inginkan, atau disebut material inti. Setelah semua tahapan selesai, maka dapat diartikan selesai dalam melakukan pemilihan seleksi materi dalam tanda kutip material yang ringan dan kaku atau stiffness. Setelah melakukan seleksi kekakuan material dengan menggunakan metode ASBI dan Muhammad Farag, selanjutnya yaitu penjelasan tentang metode Mahmud Farag dengan menggunakan digital logic. Digital logic adalah alat yang sistematis sebagai sarana pendukung langkah untuk pemilihan material atau seleksi kekakuan material. Dalam kasus ini yaitu material untuk pengganti ring external fixation dan memilih berbagai kombinasi sifat atau tujuan kinerja yang dibutuhkan. Dengan menggunakan software digital logic ini, kita hanya tinggal memasukkan ya atau tidak untuk keputusan setiap penilaian. Untuk menentukan kepentingan relatif dari masing-masing sifat yang dibutuhkan, cara menyajikannya dengan menggunakan tabel untuk menyantumkannya dalam kolom sebelah kiri, kemudian untuk kolom sebelah kanan adalah hasil perbandingan antara sifat yang paling dipentingkan seperti tabel digital logic. Ini tabel di bawah ini adalah tahapan atau alur dalam melakukan seleksi kekakuan material menggunakan metode Mahmud Farag tadi, menggunakan software digital logic. Ini tabel sebelah kiri adalah tabel untuk menyantumkan material yang akan dipilih. Kemudian tabel sebelah kanan adalah hasil perbandingan antara sifat yang paling penting. Bila diberi angka 1, maka dianggap penting. Apabila diberi angka 0, maka dianggap tidak begitu penting. Setelah melakukan penentuan keputusan, maka akan dilakukan penentuan bobot yang didapat dari tabel digital logic, seperti pada tabel di samping. Tabel ini mendapatkan hasil. Tabel ini adalah hasil dari sifat
hasil dari penentuan awal tadi, yaitu satu ini. Yang pertama, jumlah keputusan. Jumlah keputusan di sini adalah ada 3 yang dianggap penting. Ini masuk di sini. Setelah mendapatkan hasil bobot, kemudian langkah selanjutnya ialah mencari performance index. Tujuan dari pencarian nilai indeks adalah untuk mengetahui nilai kinerja dari material yang terpilih dan nilai yang paling tinggi yang akan diambil. Sebelum nilai performance index didapat, terlebih dahulu mencari sifat-sifat skala calon material yang dipilih. Adapun sifat-sifat tersebut merupakan tujuan yang diperlukan atau diinginkan. Nilai dari masing-masing sifat yang dipakai tersebut sesuai dengan materi yang terpilih, di mana mengetahui skala sifat tersebut dilakukan dengan menghitung tiap sifat dari materi yang terpilih. Rumus untuk menghitung sifat skala adalah sifat skala sama dengan angka nilai properti dikali 100 per nilai maksimum dalam daftar sifat material. Sedangkan untuk mencari nilai skala sifat density menggunakan rumus sifat skala sama dengan nilai minimal dalam daftar sifat material X 100 atau dikali 100 dibagi nilai numerik properti. Sedangkan untuk mencari nilai performance index adalah dengan menggunakan rumus performance index 1 kali A. Ini didapat dari tabel pemilihan bobot tadi, sehingga mendapatkan hasil performa index seperti ini, seperti pada tabel ini. Selanjutnya, dalam metode digital logic, di mana hasil akhir adalah melihat dari nilai form atau feature of merit. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, dibenarkan nilai yang tertinggi itu adalah material inti atau material yang akan digunakan. Nilai form dapat dihitung menggunakan rumus M sama dengan Y per C, di mana Y adalah nilai performa index dan C adalah cost of unit strength. Setelah melakukan perhitungan tersebut, mendapat nilai sesuai dengan apa yang ada pada tabel di bawah ini. Setelah mendapatkan nilai tersebut, langkah selanjutnya adalah mengetahui harga dari material yang akan kita gunakan. Harga material tersebut digunakan untuk mengetahui nilai relatif cost atau cost of stiffness. Pada tahap mencari cost of stiffness, kita sudah dapat menentukan material mana yang akan masuk dalam kategori yang kita butuhkan atau kriteria yang kita tentukan pada awal tadi. Dapat kita simpulkan, materi yang sudah kita dapat di sini adalah material yang akan kita gunakan, yaitu material yang mendapatkan nilai tertinggi. Rumus dalam mencari cost of stiffness adalah cost of stiffness sama dengan C dikali P per E, di mana pada tabel di bawah ini dapat disimpulkan bahwa aluminium 2014 atau duralumin ini
yang direkomendasikan sebagai prototipe untuk dijadikan ring external vacation karena mendapatkan nilai kekakuan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Referensi yang saya gunakan adalah yang pertama, jurnal dari Erwin Akbar Ramadan, Ratih Dian Andrayani 2016. Pemilihan material ring pada Ilizarov, ring external vacation, Universitas IPA Palembang. Yang kedua, Dr. Andes, Insinyur I. Ketut Suwarsana, Magister Teknik 2017. Pengetahuan material teknik, Universitas Udayana Denpasar. Yang ketiga, Gabriel Sianturi 2011. Seleksi material menggunakan metode analitik hierarki proses dan PUK, Universitas Komputer Indonesia Bandung. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.